صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana cara kita untuk menjaga farji atau kemaluan, di mana Imam Al-Ghazali di sini pada kajian yang lalu telah kita sebutkan bahwa menjaga kemaluan itu hanya bisa dilakukan jika kita menjaga mata. Wala tasilu ila hifdzil farji illa bihifdzil aini anin nadhari. Yang pertama, tidak akan kamu sampai mampu untuk menjaga farji hingga kamu menjaga mata dari pandangan. Yang pertama, wa hifdzil qalbi anil fikri, dan menjaga hati dari fikiran. Jadi berfikir yang enggak. Wa hifdzil batni anis syubhati, dan menjaga makanan perut dari sesuatu yang syubhat. Wa anis shibai, dan dari kekenyangan atau makan berlebihan. Fa inna hadhihi muharrikatun lisyahwati wa magharisuha. Karena sesungguhnya hal-hal tadi yang tiga itu adalah yang menggerakkan syahwat dan membangkitkannya. Wa ammal yadani, sedangkan menjaga kedua tangan, ini kedua tangan, fahfazhuma antadriba bihima muslima, maka jagalah keduanya, yaitu kedua tangan, dari memukul dengan tangan tersebut muslima, seorang muslim. Tidak boleh memukul seorang muslim tanpa sebab, atau menyakiti seorang muslim tanpa sebab. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Sayyidina Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahumullahu finnar." Seandainya seluruh masyarakat yang tinggal di langit dan tinggal di bumi, mereka bersama-sama menumpahkan darah seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan mereka ke dalam api neraka seluruhnya. Seluruhnya, seluruh masyarakat langit, masyarakat bumi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Itu masyarakat langit dan bumi sepakat menumpahkan darah, membunuh satu orang mukmin, Allah akan memasukkan seluruhnya yang bersekongkol itu ke dalam api neraka. Bagaimana kalau masyarakat Joglo yang sepakat? Wah, kecil sekali. kecil sekali. Kecil sekali. Maka pernah Sayyidina Umar marah. Seandainya seluruh negeri Syam, kalau tidak salah, seluruh masyarakat negeri Syam ini sepakat membunuh satu orang ini, saya penggal semuanya, kata Sayyidina Umar.
kata Sayyidina Umar. Jadi darah seorang muslim itu harganya mahal sekali. Bahkan di beberapa riwayat juga dikatakan lahadmul ka'bati ahwanu indallahi min damim ri'in muslimin. Menghancurkan Ka'bah itu lebih apa? Lebih ringan dosanya daripada menumpahkan darah seorang muslim. Nah sekarang kita lihat pembunuhan mudah sekali sekarang. Membunuh orang kok kayaknya enak banget. Dikit bunuh. Itu bagaimana? Bagaimana itu? Maka hati-hati dengan menggunakan tangan kita. Watatanawala bihima malan harama, dan hendaklah kamu menjaga kedua tanganmu dari menerima, mencari, mengambil harta yang haram. Tidak boleh menggunakan kedua tangan ini untuk mengambil sesuatu yang haram. Apa? Kalau yang jelas-jelas haram itu begal, korupsi, itu sudah jelas. Atau mengurangi timbangan kalau di pasar, itu kan, di perdagangan. Itu semuanya adalah harta yang haram, yang tidak boleh menggunakan tangan kita untuk sesuatu yang haram. Au tu'dhiya bihi ma ahadan minal khalqi, atau menggunakannya untuk menyakiti seseorang dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Au takhuna bihi ma fi amanatin aw wadi'atin, atau berkhianat, menggunakannya untuk berkhianat atas amanah dan titipan orang yang dititipkan kepadamu. Jadi ini tidak boleh. Amanah itu amat sangat berat sekali. Ini sudah jelas, tidak butuh dijelaskan. Wa taktuba bihi ma la yajuzun nutqu bihi, atau kamu menggunakan kedua tanganmu untuk menulis sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Fa innal qalama ahadul lisanaini, karena pulpen itu, tulisan itu adalah salah satu dari dua lisan. Satu lisan yang mengucapkan, satu lisan yang menulis. Nah sekarang apa ini? Sudah jelas ya, sekarang semua bisa menulis. Di masa sekarang semua bisa menulis. Menulis apa saja di media sosial, apa saja itu bisa kita tulis sekarang. Nah, maka ini harus hati-hati. Terlebih nge-share sesuatu yang belum pasti, tidak jelas. Itu maka amat sangat berhati-hati sekarang, karena tangan kita Allah sudah memberikan ilham kepada orang-orang yang dianugerahi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal teknologi ini untuk memfasilitasi jempol kita yang nggak ada kerjaan sekarang punya kerjaan. Ini harus hati-hati. Fahfadhil qalama amma yajibu hifdzul lisani anhu, maka jagalah tulisan kamu, pulpen kamu, kalau sekarang jempol kamu. Ini Imam Ghazali sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Seandainya beliau masih hidup sekarang mungkin diganti nih, al-qalam diganti al-ibham, atau diganti jempol. Jagalah jempol kamu gitu. Ya, dari mengetik gitu. Dari menulis status broadcast yang tidak sebagaimana kamu wajib menjaga lisan kamu darinya. Wa ammar rijlani, sedangkan kedua kaki, fahfadhuma antamsyiya bihima ila haramin, maka jagalah kedua kaki tersebut dari berjalan menggunakan keduanya menuju sesuatu yang haram. Apa saja.
menuju ke tempat haram, menuju kepada dengan tujuan yang haram, itu tidak boleh menggunakan kaki tersebut. Kenapa? Karena kaki itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Au tas'a bihima ila babi sultanin zalimin, atau berusaha menggunakan keduanya untuk berjalan menuju pintu penguasa yang zalim. Jadi tidak boleh menggunakan kaki ini untuk berjalan menuju penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Maksudnya apa? Di sini ada qaid, ada syaratnya. Syaratnya yaitu ridho dengan kezalimannya. Jadi datang ke penguasa yang zalim tapi meridhoi apa yang telah dia lakukan dari kezaliman tersebut. Fal masyu ila salatini zalamati min ghairi daruratin wa irhaqi ma'siyatin kabiratin fa innahu tawadu'un lahum wa ikramun lahum ala zulmihim. Maka berjalan menuju pemimpin-pemimpin, salatin di sini sultan, kita artikan pemimpin, menuju kepada pemimpin-pemimpin yang zalim min ghairi daruratin, tanpa sesuatu yang penting, tujuan yang penting. Darurah di sini penting, urgen. Urgen maksudnya urgen secara syariat. Ya. Urgen secara syariat, penting menurut syariat. Wa irhaqi ma'siyatin kabiratin, dan mendatangi maksiat yang besar menggunakan kedua kaki tersebut. Fa innahu tawadu'un lahum, datangnya kamu kepada mereka yang zalim itu adalah bentuk ketundukanmu kepada mereka yang zalim, tunduk kepada kezaliman mereka. Wa ikramun lahum ala zulmihim, dan sebuah penghormatan bagi mereka atas kezaliman mereka. Jadi ini tidak boleh. Apa bentuk ketundukan kepada pemimpin yang zalim? Tunduk yaitu artinya ketika kita datang, bersamaan dengan itu kita ridho atas mereka, ya apa yang mereka lakukan. Kalau tidak ada keridhoan, maka itu tidak bisa dikatakan itu datangnya, datangnya terpaksa misalkan. Dikatakan ridho enggak? Itu artinya tidak ridho. Saya terpaksa, enggak enak kalau enggak datang. Tidak enak kalau tidak datang. Maka itu tidak bisa dikatakan demikian. Maka di sini siapa yang dikatakan pemimpin yang baik itu? Khairul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baik pemimpin, amir, itu adalah yang mendatangi para ulama. Ya, pemimpin yang mendatangi para ulama. Nah, kalau di masa kita mudah, nunggu pemilu aja banyak yang datang. Nunggu pemilu banyak yang datang. Nunggu pemilihan sudah banyak itu, umaro akan datang itu. Calon-calon umaro ya. Nanti setelah pemilu udah nggak datang lagi. Sudah tidak datang lagi. Maka di sini Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang memperbanyak pengikut suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Maka di sini tidak bisa disamakan, karena patokannya niat ya. Patokannya niat. Niat itu di dalam hati. Maka kita tidak bisa menilai seseorang niatnya, itu tidak bisa. Yang bisa menilai niat seseorang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita hanya melihat yang zahirnya saja. Ya, melihat zahirnya saja. Nahnu nahkumu bidzahir. Kami menghukumi sesuatu yang zahir, yang tampak. Wallahu yatawallas sarair. Sedangkan urusan yang tidak nampak, yaitu hati, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghukumi. Maka selama sesuai dengan syariat, maka tidak ada masalah. Urusan hati, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad amara Allah ta'ala bil i'radi anhum fi qoulihi ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk menjauh dari mereka dalam firman-Nya ini dalam surat Hud. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, sehingga kemudian kamu akan tersentuh oleh api neraka. Wa in kana dzalika lisababi talabi malihim fahuwa sa'yun ilal haram. Jika hal tersebut disebabkan mencari kekayaan mereka, maka itu disebut usaha untuk mendapatkan sesuatu yang haram. Wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tawadha'a li ghaniyyin salihin dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang tunduk kepada orang kaya yang soleh, dhahaba thulutsa dinihi, maka telah hilang 2/3 dari agamanya. Jadi nunduk sama orang yang kaya soleh, tujuannya untuk mendapatkan hartanya, itu hilang 2/3 dari agamanya, sisa 1/3. Kenapa demikian? Karena adab dalam kehidupan itu terbagi menjadi 3, yaitu adab bersama ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adab kepada sesama manusia. Yang 2 sudah hilang, adab kepada Allah hilang, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang, sisa 1 adab kepada manusia. Dan ini kepada orang kaya yang soleh. Bagaimana kalau yang zalim? Hadza fi ghaniyyin salihin, fama dhannuka bil ghaniyyiz zalimi. Ini kepada orang kaya yang soleh. Bagaimana kepada orang kaya yang zalim? Wa alal jumlati, ringkasnya, faharokatuka wasakanatuka bi'a'dha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala alaika. Gerakmu, diammu, dan seluruh anggota badanmu adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepadamu. Fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillah ta'ala asla. Maka janganlah kamu menggerakkan sesuatu apapun darinya, dari gerak, diam, dan seluruh anggota badan kita, jangan kita gerakkan fi ma'siyatillah, untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala asla. Asla itu apa? Asli. Asli itu jangan sekali-kali. Jadi itu penekanan. Wasta'milha fi ta'atillahi ta'ala, maka gunakanlah ia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah pernah membaca di sini Hizib Bahar. Ya. Kita sudah pernah membaca Hizib Bahar, sudah pernah kita kopikan. Itu di doa awalnya Imam Abul Hasan Asyadzili mengatakan, nas'alukal ismata fil harokati wassakanati wal kalimati wal iradati wal khotorati minasyukuki wadh-dhununi wal awhamis satirati lil qulubi am mutala'atil ghuyub.
Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah di dalam gerak kami, diam kami, kalimat kami, kehendak kami, dan besitan hati kami dari keraguan dan juga prasangka buruk, dan juga hayalan-hayalan yang menutup hati kami dari dari mengetahui sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib ini apa? Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati itu tertutup. Tertutup karena apa? Ya karena kita menggerakkannya, kita ingin menggerakkan segala sesuatu ini sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annaka in qasurta fa'alaika yarji'u wabaluhu. Jadi kalau kamu kurang menjaga, atau ada kurang dari kita untuk menjaga seluruh yang dianugerahkan Allah tadi, maka hendaklah kita introspeksi lagi. Introspeksi ke dalam diri kita. Wa in syamurta fa ilaika tarji'u thamaratuhu. Dan jika kamu mampu sudah membuahkan dari menjaga tadi, seluruh nikmat-nikmat Allah digunakan untuk ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka buahnya akan kembali kepadamu sendiri. Wallahu ghaniyun anka wa an amalika. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyun an, itu tidak membutuhkan sesuatu apapun darimu dan juga dari amal perbuatanmu. Allah butuh apa dari kita? Allah tidak butuh apa-apa. Kalau Allah masih butuh kepada amal ibadah kita, artinya itu bukan Allah. Jadi Allah itu tidak butuh kepada sesuatu apapun, termasuk kepada amal ibadah kita dan kepada diri kita. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahinah. Akan tetapi setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, apa yang ia lakukan. Wa iyyaka an taqula. Dan sekali-kali janganlah kamu mengatakan innallaha karimun rahimun. Sesungguhnya Allah itu mulia dan maha pengasih. Yaghfiru dzunuba lil usad. Mengampuni dosa-dosa orang yang bermaksiat. Fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida bihi batilun. Ini adalah kalimat yang benar akan tetapi digunakan untuk sesuatu yang salah. Misalkan telah melakukan maksiat, berbuat maksiat, Allah kan maha pengampun. Melakukan lagi mencuri, Allah kan maha pengampun. Nah itu ngomong buat dirinya sendiri. Maka itu adalah perkataan yang benar tapi digunakan untuk sesuatu yang tidak benar. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wa sahibuha mulaqqabun bil hamaqah. Orang yang mengatakan demikian itu disifati dengan orang yang bodoh. Hamaqah itu di bawah jahil. Jahlun itu bodoh. Kalau hamaqah itu di bawahnya, apa artinya? Apa bahasa Indonesianya? Di bawah bodoh. Belum. Apa? Pekok. Bitalqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, itu yang mengatakan demikian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana adalah orang yang merendahkan nafsunya dan melakukan amal perbuatan untuk setelah kematian. Wal ahmaku, dan orang yang amat sangat bodoh sekali ini, man atba'a nafsahu hawahu, dia yang mengikutkan jiwanya untuk tunduk kepada hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahil amani, dan menghayal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hayalannya. Apa ya tadi? Oh, Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni, berbuat lagi. Allah mengampuni, berbuat lagi. Allah mengampuni, berbuat lagi. Itu adalah ahmaq. Wa'lam anna qaulaka hadza yudahi qaula man yuridu an yasira faqihan fi ulumid dini washtaghala bil bitalati. Jadi perkataanmu yang seperti ini itu setara dengan perkataan orang yang ingin menjadi seorang ahli fikih dalam ilmu agama sedangkan dia tidak berusaha. Wa qala innallaha karimun rahimun. Kemudian orang tersebut mengatakan Allah itu maha mulia dan maha pengasih. Qadirun ala ayyafidha ala qalbi minal ulumi ma afadhahu ala qulubi anbiya'ihi wa awliyaihi min ghairi juhdin wa takarrurin au ta'liqin. Allah maha mampu untuk memenuhi hatiku dengan ilmu-ilmu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati-hati para nabi dan para rasul dan para wali tanpa ada usaha, tanpa ada pengulangan belajar. Jadi orang yang berkata demikian itu sama dengan orang yang ingin menjadi ahli fikih, ahli dalam ilmu agama, tapi kemudian dia tidak berusaha, ya kan, nyantai-nyantai saja, dan kemudian dia mengatakan Allah itu maha mulia, maha agung, maha pengasih, Allah itu sangat mampu sekali untuk memasukkan hati. Nah ini orang Indonesia kebanyakan kayak gitu, baca apa pengennya langsung apa, ilmu laduni. Wah, ilmu laduni, bener ilmu laduni. Bagaimana kita tahu ilmu laduni? Bagaimana kita tahu itu ilmunya dari malaikat bukan dari setan? Kan nggak tahu. Biar tahu makanya belajar. Biar tahu makanya belajar. Kalau tidak belajar ya tidak akan tahu. Lu kan ada ulama yang seperti itu. Ada. Sedikit tapi. Sedikit. Nah kita mau jadi yang sedikit. Wong kita mayoritas. Mayoritasnya bagaimana? Maka di sini kita harus ingat pesan dari Ibnu Athaillah Sakandari dalam Al-Hikam. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyati. Keinginanmu untuk menggapai, menduduki makom tajrid, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mendudukkanmu di makom sebab adalah bagian dari syahwat yang tersembunyi. Nah, kita maunya tajrid itu. Tajrid itu tanpa usaha, Pak. Rizki itu datang sendiri. Sakit, obatnya datang sendiri. Gak perlu ke rumah sakit, datang sendiri obatnya. Datang sendiri. Gak punya uang, uangnya datang sendiri. Pengen makanan datang sendiri. Kayak Sayyidah Maryam. Dari mana kamu ini? Gitu. Dari Allah, gitu kan. Jadi beliau berkholwat, berzikir. Makanan ada terus. Dari mana? Dari Allah. Nah, maunya kita seperti itu. Padahal Allah meminta kita di makom sebab. Gitu kan? Allah menempatkan kita, kamu kalau mau makan kerja. Enggak ya Allah, aku maunya tajrid. Uangnya datang sendiri, masuk ke rekening sendiri. Loh, rekeningmu dari mana? Ntar ada yang bikinin sendiri.
Bisa nggak? Nggak bisa, gitu kan? Nggak bisa. Syaratnya NPWP datang sendiri gitu? Enggak. Harus buat itu. Harus buat. Jadi ketika Allah menempatkan kita kepada sebab, maka kita harus mencari sebabnya. Ya, mencari sebabnya. Tugas kita mencari itu. Jangan kemudian kita minta ke makom tajrid gitu. Kemudian Ibnu Athaillah Sakandari melanjutkan, wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Dan kehendakmu untuk menduduki makom sebab, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mendudukkanmu di makom tajrid, adalah penurunan dari kehendak yang maha tinggi. Lah Allah menempatkan kita di tajrid, kamu udah nggak usah usaha ya, nggak usah belajar, nggak usah kerja, tak jamin semuanya. Contohnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Setelah itu banyak. Siapa contohnya lagi? Sayyidina Abu Bakar. Hartanya diberikan semuanya, terus dari mana? Ya tetap bekerja, karena udah nggak ada artinya itu bagi Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika makomnya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedikit pun usaha yang perlu dia lakukan, kemudian dia mau berusaha, itu artinya turun dari kehendak Allah yang tinggi, yang maha sempurna, untuk yang tampaknya sebab. Jadi sekarang jamaah sekalian, itu tajrid atau sebab itu kehendaknya siapa? Kehendak kita atau kehendaknya Allah yang menempatkan kita? Oh, kamu di sebab, kamu di tajrid. Kehendak Allah atau kehendak kita? Bagaimana memahami kehendak Allah, kita di sebab atau kita di tajrid? Kalau tanpa ilmu tidak bisa. Harus ilmu, dilandasi dengan ilmu. Jadi mau sebab mau tajrid sama saja, keduanya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak, kita tajrid itu sakti, itu nggak pernah kerja, nggak pernah apa, kaya raya, alim lagi, belum tentu. Dua-duanya sama. Ketika dia disebab, dia ridho dengan kedudukan itu, maka dia wali Allah. Ketika dia ditajrid dan dia tahu itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia wali Allah. Lah kita disebab maunya tajrid, gitu kan? Itu bukan wali Allah, itu malas. Ya, malas karena tanpa usaha. Kita harus nyari usaha. Kita harus berusaha, karena usaha itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu juga demikian. Imam Sya'rani punya guru namanya Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas itu buta, mata beliau buta huruf juga. Tapi kalau nafsirkan Al-Quran, Masya Allah. Dan beliau setiap malam itu mengumpulkan anjing-anjing, kemudian diberikan makan. Itu nyapu kotorannya. Itu Syekh Ali Al-Khawas, gurunya Imam Asy-Sya'rani. Ini juga ada yang seperti itu ada. Maka kita tidak bisa melihat sesuatu dari kasat mata saja, itu tidak bisa. Tapi kita juga salah ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang Allah tidak tentukan itu untuk kita. Tidak tentukan itu untuk kita. Wa huwa ka qauli may yuridu malan fatarakal hirasata wat tijarata wal maksaba wa ta'attala. Dan itu sama saja dengan orang yang menginginkan harta, akan tetapi dia meninggalkan pertanian, meninggalkan perdagangan, meninggalkan pekerjaan, dan kemudian dia ta'attala. Ta'attala itu nganggur. Wa qala, kemudian orang tersebut berkata, innallaha karimun rahimun,
Sesungguhnya Allah itu agung dan juga maha pengasih. Walahu khazainus samawati wal ardi. Dan Allah memiliki perbendaharaan langit dan perbendaharaan bumi. Wa huwa qadirun ala ay yutalli'ani atau ayyutli'ani ala kanzin minal kunuz. Allah mampu untuk menunjukkan, mengeluarkan untukku harta karun. Astaghni bihi anil kasbi. Yang saya dengan harta karun tersebut saya nggak butuh lagi untuk bekerja. Faqad fa'ala dzalika li ba'di ibadihi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan itu, memberikan itu kepada sebagian hambanya. Fa anta idza sami'ta kalama hadzainir rajulaini istahmaqtahuma. Kalau kamu mendengar orang yang mengatakan, dua orang seperti itu, satu mencari ilmu, satu mencari harta, nggak butuh usaha, maka katakan kepada mereka, harus kita akui mereka orang bodoh. Orang bodoh. Kalau kalau di medsos itu biasanya ada iklan yang untuk ngeledek sebenarnya, gitu kan. Ada yang jual keris, gitu kan. Kerisnya untuk pesugihan, karena yang jual lagi butuh uang. Sama seperti itu. Itu setidaknya dia berusaha, gitu kan. Berusaha untuk menjual kerisnya kan, gitu, menjual asetnya, gitu kan. Wa in kana ma wasafahu min karamillahi ta'ala wa qudratihi sidqan haqqo. Meskipun apa yang mereka katakan tentang Allah Subhanahu wa taala itu benar, mutlak benar. Mereka mengatakan Allah itu maha agung, maha mulia, maha pemurah, itu benar. Tidak ada yang salah, yang salah dianya. Yang dia katakan itu benar. Terus kita untuk mendapatkan ilmu Allah, mendapatkan rizki dari Allah itu tanpa usaha? Tidak. Harus berusaha. Fakadzalika yadhaku 'alaika arbabul basairi fid dini idza talabtal maghfirata bighairi sa'yin laha. Demikian juga orang-orang yang ahlil basirah. Ahlil basirah ini ahlil hakikat. Itu melihatmu lucu, tertawa melihatmu ketika kamu ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu tidak berusaha untuk mendapatkan ampunan tersebut. Wallahu taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah dia usahakan. Wa yaqul innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan sesungguhnya kamu akan mendapatkan apa yang telah kamu lakukan. Wa yaqulu innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu akan berada di dalam surga, dan orang-orang yang berbuat kemaksiatan, fujar lafi jahim, mereka di dalam neraka jahim. Wa fa idza lam tatrukis sa'ya fi talabil ilmi wal mali i'timadan ala karamihi fakadzalika la tatrukit tazawwuda lil akhirati. Sebagaimana kamu tidak bisa meninggalkan usaha dalam menuntut ilmu dan mencari rizki dengan menyandarkan diri kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kamu jangan meninggalkan at-tazawwud. Tazawwud itu mencari bekal untuk akhirat. Wala taftari fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Jadi jangan berpikir. Kenapa? Karena Tuhan dunia dan Tuhan akhirat itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mencari bekal di dunia dengan ilmu dan harta, sedangkan kita tidak mencari bekal untuk yang akhirat, padahal Tuhannya sama. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Selanjutnya itu insya Allah akan kita kaji tentang
maksiat-maksiat dalam hati, di mana kesimpulan dari kajian ini adalah kita harus terus berusaha sesuai dengan makom kita, kedudukan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk mencari bekal di dunia dan juga mencari bekal di akhirat. Bekal di dunia untuk bekal kita di akhirat. Dan setelah itu beliau menumpukan bahwa sesuatu yang zahir yang tadi kita bahas dari awal kitab ini sampai akhir ini, itu tumpuannya hanya ada pada satu bagian, yaitu hati. Jadi hal-hal yang zahir yang kita lakukan dari bab awal yang kita baca sampai akhir ini, itu landasannya bisa benar, bisa lurus kalau hatinya benar, hatinya lurus dan hatinya bersih. Maka di kajian yang akan datang kita bahas tentang maksiat-maksiat, dosa-dosa yang dilakukan oleh hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmunya bagi kita, membukakan pintu ma'rifahnya bagi kita, dan kemudian memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berjalan di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.